Pemirsa, Komjen Pol Budi Waseso mengalami mutasi dari jabatan Kabareskrimnya di tengah Bareskrim Polri yang tengah giat-giatnya melakukan pengusutan terhadap sejumlah kasus korupsi besar. Terakhir yang tengah diusut Bareskrim adalah kasus korupsi pengadaan alat berat oleh Pelindo II. Namun dalam kasus tersebut, tindakan penggeledahan kantor Pelindo II oleh Bareskrim justru dinilai telah memicu kegaduhan yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian kita. Kegaduhan inilah yang kemudian digadang-gadang sebagai salah satu penyebab dicopotnya Komjen Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim. Namun benarkah demikian situasinya? Lantas bagaimana nasib kasus-kasus korupsi besar yang kini tengah ditangani oleh Polri? Akankah sejumlah kasus itu dapat dituntaskan di bawah kepemimpinan Kabareskrim baru nantinya? Untuk membahas masalah tersebut, kini telah hadir di studio pengamat kepolisian Pak Bambang Widodo Umar. Dan nanti kita juga akan bergabung bersama salah satu anggota Komisi 3 DPR, Bapak Nasir Jamil. Untuk itu saya ke studio dulu. Pak Bambang, terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih. Baik, Pak Bambang, ini akhirnya bukan dicopot ya jadinya, dimutasi Pak Komjen Pol Buas ini. Tapi kalau dari judul topik kita sendiri, siapa yang terancam Buas ini? Menurut Anda bagaimana, Pak? Terancam dalam arti bagaimana maksudnya? Nah, ini kan ada kasus besar yang tengah kemudian digarap ataupun diselesaikan oleh Polri. Kemudian tiba-tiba dalam proses penggarapan kasus tersebut, Komjen Pol Budi Waseso justru mengalami mutasi. Jangan dijawab dulu, mungkin saya ada informasi dulu Pak terkait dengan dialog kali ini. Pemirsa, Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon bersama kami di 021529000311 atau 021529000308, dan juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau SMS di 0811833551 atau dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Silakan Pak. Saya pikir kalau para koruptor terancam itu wajar, koruptor ya. Tetapi bagi tindakan-tindakan kepolisian atau penegak hukum lah, tidak hanya polisian aja, itu di dalam menerapkan penindakan terhadap koruptor juga perlu teliti, perlu hati-hati, perlu cermat. Karena masalah ini tidak sederhana di dalam pengungkapan korupsi. Nah, hal-hal yang demikian ini dan jangan disertai dengan penegakan ataupun menunjukkan kewenangan-kewenangan yang berlebihan gitu ya. Anda melihat Komjen Pol Budi Waseso seperti itu, Pak? Ada kesan begitu. Pada umumnya masyarakat melihat kesan semacam apa ya? Ya ingin mencari perhatian gitu ya. Sejak menjadi kepala Kabak itu Kabareskrim itu bagus ya, semangatnya tinggi, kemudian penindakan juga banyak gitu ya. Akan tetapi penindakan-penindakan itu sampai saat ini proses di dalam rangka bagaimana kejelasan penyelesaian selanjutnya itu satu persatu dari kasus yang sudah diungkap itu belum terungkap. Atau malah kadang tengah berproses, Pak. Tengah berproses, tapi di dalam perjalanan ada juga yang seperti penahanan sapi atau penyitaan sapi ya waktu itu. Itu pun juga mungkin kurang teliti sebelumnya, tahu-tahu di tengah jalan harus minta persetujuan pada presiden untuk merubah kepres. Nah, artinya apa? Itu tadi saya katakan bahwa menindak korupsi itu tidak sembarangan juga. Ini perkara serius di Indonesia, harus ditindak, tetapi tidak perlu dengan cara-cara yang luar biasa, dengan cara-cara yang menunjukkan suatu kewenangan-kewenangan yang berlebihan. Biasa-biasa saja, tapi tegas, lurus, dan tidak bisa terpengaruh, serta konsisten betul-betul diungkap. Jangan hanya mencari citra begitu. Tapi kan kalau kita lihat masa jabatan Pak Buas juga selama Kabareskrim itu baru sekitar 8 bulan ya Pak ya. Ada beberapa kasus mungkin yang kemudian sedang dalam proses saat ini. Apakah menurut Anda dengan waktu 8 bulan dengan sejumlah penggeledahan dan juga pengusutan kasus ini terkesan bahwa memang Komjen Pol Budi Waseso ini sedang mencari perhatian masyarakat begitu Pak? Saya kira mungkin bukan begitu ya. Jadi dia itu ingin dengan semangat tinggi mengubah citra polisi yang dulunya terpuruk ya, yang kurang bagus, dia ingin merubah dengan cara penangkapan-penangkapan yang banyak. Ya. Akan tetapi itu tadi tidak perlu dengan cara-cara yang konfrontatif. Kemudian juga efek-efeknya itu harus diperhitungkan. Ini pimpinan tinggi loh, pejabat tinggi ya. Kita setuju penindakan itu bagus, polisi bisa begitu ya. Cuman kita juga ada sesuatu yang mengherankan.
dari kondisi yang profesionalitasnya kurang atau mentalnya, kok tahu itu berubah secara cepat. Nah, ini sebetulnya kalau di dalam kita membenahi suatu organisasi, itu tidak semudah itu. Profesionalitas dibalik 180 derajat itu tidak mungkin gitu. Nah, tekad-tekad memperbaiki itu tidak hanya dengan citra, tetapi juga institusi diperhatikan, dibenahi. Dan tidak hanya markas besar saja yang dibenahi. Sebagai pimpinan puncak di reserse di Jakarta, tentunya tanggung jawab pembinaan teknis sampai ke polsek itu juga diperhatikan. Jadi pikirannya tidak hanya ke markas besar dengan kasus di Jakarta saja, bagaimana di reserse di provinsi atau di Polda, di Polres, dan itu harus dipikirkan gitu. Baik, Pak, kita tahu juga kemudian ini yang menjadi perhatian beberapa kalangan mungkin ya, pasca mutasi kemudian Komjen Pol Budi Waseso ataupun juga isu yang sempat mengemuka sebelumnya terkait dengan pencopotannya, yaitu pasca penggeledahan yang dilakukan di kantor Pelindo II begitu, yang mana itu terkait sebuah kasus besar juga. Sempat juga ada yang menyampaikan bahwa selain kemudian kasus di Pelindo II masih ada kasus-kasus besar yang rencananya akan dibongkar oleh atau diselesaikan oleh Polri begitu. Apakah bisa kemungkinan ada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik seperti itu yang menyebabkan Budi Waseso akhirnya mengalami mutasi, Pak? Di Indonesia sangat mungkin aja terjadi itu ya. Tetapi saya melihat di sisi lain juga, ini ya sisi lain ya. Apakah penggeledahan itu sudah mendapat izin dari pengadilan negeri setempat? Apakah penggeledahan itu sudah memberitahu juga kepada pimpinan di suatu perusahaan atau rumah atau kantor? Karena reaksinya RJ Lino itu kemudian seperti spontan dia nggak terima gitu kan, nggak terima loh ini kalau begini sudah teruslah saya mundur saja kalau begitu. Apakah itu merupakan salah satu prosedur yang salah begitu, Pak Bambang? Artinya kalau memang tidak ada masalah di dalamnya, kenapa juga kemudian publik melihat kenapa Pak RJ Lino juga harus marah seperti itu? Loh, ini juga pertanyaan. Apa Pak RJ Lino itu merasa tidak bersalah, kemudian digeledah gitu ya? Dan penggeledahan itu ada prosedurnya, ada tata hukumnya gitu ya. Nah, apa tata hukum ini sudah dilalui oleh polisi? Dan kalau memang itu ada, kemudian dilakukan secara teliti menurut prosedur, oh bagus, kita salut, bongkar semuanya, dengan tegas bongkar semuanya. Tapi itu tadi kelihatannya kok RJ Lino-nya marah. Ada apa ini? Apa sudah ada izin dari pengadilan negeri atau belum? Apa memberitahu? Ini etika-etika yang harus dilakukan. Jangan ya katakanlah sudah punya kekuasaan, wewenang, kemudian menerapkan dengan sembarangan saja. Kasihan nanti masyarakat. Apalagi ada istilah yang sejak awal ini kriminalisasi gitu ya. Orang jadi takut, dicari-cari kesalahannya. Ya, padahal tidak boleh polisi itu cara-cara kerja begitu. Atau penegak hukum nggak boleh lah. Mencari ada beredar kriminalisasi, ya Ayah KY merasa dikriminalisasi, juga Bambang, juga Abraham Samad dan lain itu kan merasa dikriminalisasi. Nah, cara-cara kerja ini pihak kepolisian harus merubah. Wajar-wajar saja. Penyidikan, ini ada aturan-aturannya. Itu dilakukan, begitu. Oke, jadi Anda menilai bahwa kemudian mutasi yang dialami oleh Komjen Pol Budi Waseso ini murni karena cara kepemimpinan dia, ataukah memang cara ada menerapkan faktor, kewenangan saja? Oke, bagaimana dengan kemudian faktor-faktor politik lain yang mungkin terkait sejumlah kasus-kasus besar yang sedang mungkin saja, mungkin Indonesia ini masih terlalu rawan. Posisi polisi di bawah presiden ini juga sangat mungkin terintervensi sampai kepada case-case tertentu, sampai berebut ke orientasi kepolisian. Buktinya pada waktu Komjen BG itu jadi ribut, ada partai-partai tertentu yang ribut juga. Ada apa ini? Ini karena memang strukturnya polisi di Indonesia, menurut saya perlu ditinjau ulang, perlu direstrukturisasi. Nah kalau ini begini-begini terus, maka polisi ini kasihan juga, terombang-ambing terus ya. Dengan keadaan terkait dengan kepentingan siapa itu ya? Tadi kepentingan bermain semuanya. Baik. Pak Bambang, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.